Kalau pikiran itu non-fisik, bagaimana mungkin pikiran itu bisa mempengaruhi tubuh fisik? Misalnya gini, ketika saya memutuskan untuk misalnya mengangkat tangan, kalau pikiran itu tidak tunduk pada hukum-hukum fisika, kok bisa pikiran yang non-fisik itu bisa bikin neuron di otak kita itu aktif lalu tangan kita bisa bergerak? Bukankah itu malah memunculkan misteri baru yang tidak bisa kita jelaskan dan bahkan tidak bisa kita uji secara empiris? Saat ini kita hidup di dunia yang penuh dengan teknologi yang super cerdas ya. Ada mobil Tesla yang bisa nyetir sendiri, ada robot yang bisa ngobrol, bahkan ada AI kayak ChatGPT yang bisa menjawab semua keluh kesah kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah teknologi-teknologi ini punya kesadaran? Bagaimana dengan manusia? Jangan-jangan kita nggak jauh beda sama mesin-mesin itu. Nah, saya coba ajukan pertanyaan-pertanyaan ini ke abang-abang penganut materialisme. Dan mereka bilang gini, Bang Muin, Anda tahu nggak? Semua yang terjadi pada diri Anda, mulai dari berpikir sampai jatuh cinta, itu hanyalah hasil interaksi listrik dan kimia di otak kita. Sama kayak mobil Tesla, sensor baca jalan, komputer melakukan proses, mobil yang ambil keputusan. Bedanya hanya pada tingkat kompleksitasnya. Jadi kesadaran itu nggak ada yang misterius, itu hanyalah ilusi yang muncul dari proses reaksi kimia plus hukum-hukum fisika. Bahasa kerennya itu, kesadaran itu hanyalah emergent property atau fenomena yang muncul dari kompleksitas, yakni interaksi fisika, kimia, dan miliaran neuron yang ada dalam otak kita itu sendiri. Nah, dari penjelasan mereka ini, saya langsung kayak, kalau semua kesadaran itu hanyalah hasil interaksi listrik dan kimia di otak kita, berarti perasaan jatuh cinta itu pun hanya sekedar reaksi kimia saja. Kalau begitu ceritanya, apa bedanya cinta dengan reaksi kimia yang ada di lab-lab kimia? Bukankah itu terlalu mereduksi pengalaman manusia yang begitu kompleks jadi sekedar proses mekanis gitu? Nah, di situ mereka langsung jawab gini. Ya, memang begitu Bang Muin. Kompleksitas interaksi itulah yang membuatnya tampak istimewa. Padahal pada dasarnya itu hanyalah hasil dari hukum-hukum fisika dan reaksi kimia yang ada di dalam otak itu sendiri. Tapi karena saya belum puas dengan jawaban mereka, akhirnya saya coba tanya ke sang filosof, yaitu Bang René Descartes. Bang René, abang-abang dari kubu reductionist atau materialis bilang kalau kesadaran, emosi, dan pikiran kita itu hanyalah hasil interaksi hukum-hukum fisika, reaksi kimia, dan miliaran neuron yang ada dalam otak kita. Tanggapan abang gimana gitu? Nah, terus Bang René di situ bilang gini, Bang Muin, saya bisa saja ditipu soal apapun. Dunia ini mungkin ilusi. Tubuh saya bisa jadi tidak ada. Bisa saja ada jin jahat yang menipu saya sehingga saya merasa punya kaki dan tangan gitu. Tapi ada satu hal yang tidak mungkin bisa ditipu. Pikiran saya sendiri. Kalau saya sedang meragukan, berarti saya sedang berpikir. Dan kalau saya sedang berpikir, maka saya ada. Makanya kalian sering dengar quote saya yang paling terkenal, yaitu cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Jadi, saya mulai dengan meragukan segala hal, bahkan realitas diri saya sendiri. Tapi dari keraguan ekstrim itu, saya menemukan fondasi yang tak tergoyahkan, bahwa pikiran saya memang benar-benar eksis. Keraguan itu sendiri bagi saya adalah bentuk pikiran. Dan kalau ada pikiran, maka pasti ada yang namanya pemikirnya. Nah, setelah saya sampai pada kepastian itu, saya mulai memeriksa keyakinan saya satu persatu. Mana yang bisa dipercaya dan mana yang harus ditolak. Dari titik awal skeptisisme, akhirnya saya sampai pada rasionalisme. Jadi bagi saya, pikiran itu berbeda dengan tubuh. Pikiran bagi saya tidak tunduk pada hukum-hukum fisika. Kalau pikiran nggak tunduk pada hukum-hukum fisika, berarti pikiran itu pasti non-fisik. Nah, kalau keputusan kita itu datang dari pikiran non-fisik, maka itu benar-benar kesadaran atau free will. Nah, di situ saya langsung bilang, oke Bang René, argumen Anda memang sangat menarik, cogito ergo sum. Tapi kan masalahnya gini, kalau pikiran itu non-fisik, bagaimana mungkin pikiran itu bisa mempengaruhi tubuh fisik? Misalnya gini, ketika saya memutuskan untuk misalnya mengangkat tangan, kalau pikiran itu tidak tunduk pada hukum-hukum fisika, kok bisa pikiran yang non-fisik itu bisa bikin neuron di otak kita itu aktif lalu tangan kita bisa bergerak? Bukankah itu malah memunculkan misteri baru yang tidak bisa kita jelaskan dan bahkan tidak bisa kita uji secara empiris? Nah, di situ Bang René langsung jawab gini. Bang Muin,
Justru di situ poin saya. Ada dualisme, yakni pikiran dan tubuh. Pikiran dan tubuh adalah dua substansi berbeda. Tapi keduanya itu bisa berinteraksi. Itu memang masih misteri, tapi bagi saya itu lebih masuk akal dibandingkan menganggap bahwa pikiran kita itu hanyalah ilusi. Nah, mendengar penjelasan itu, saya masih kurang puas. Jadi, saya coba tanya ke peraih Nobel Fisika, yaitu Bang Roger Penrose. Saya tanya gini, Bang Roger, gimana pendapat Anda soal kesadaran ini? Abang-abang dari kubu materialisme bilang bahwa kesadaran itu hanyalah sekedar emergent property. Sementara Bang Rene itu punya ide dualisme pikiran tubuh yang tidak bisa kita uji secara empiris. Nah, gimana menurut Bang Roger? Nah, di situ Bang Roger bilang seperti ini. Jadi gini Bang Muin, saya itu sudah kolaborasi dengan salah satu rekan saya namanya Stuart Hameroff. Dia itu seorang ahli anestesi. Jadi kami berdua itu buat sebuah teori yang namanya Orchestrated Objective Reduction. Jadi gini, di otak kita itu ada yang namanya neuron. Dan di dalam neuron itu kan ada struktur yang kita sebut sebagai mikrotubules. Nah, dalam teori kami ini, molekul tubulin ini bisa saja mengalami fenomena kuantum yang kita sebut sebagai superposisi. Di situ saya langsung, wait a minute. Bang Roger, Anda mau bilang bahwa molekul tubulin itu bisa berada dalam dua keadaan sekaligus, sebagaimana fenomena superposisi dalam dunia kuantum. Kayak misalnya elektron, itu bisa berada di beberapa keadaan sekaligus sampai dilakukan yang namanya pengukuran kan? Terus Bang Roger bilang gini, exactly Bang Muin, molekul tubulin itu bisa berada di dua keadaan sekaligus atau mengalami fenomena yang disebut sebagai superposisi. Kalau teori kami ini benar, maka tiap molekul itu bisa jadi kayak qubit di komputer kuantum. Jadi kesadaran itu muncul pas fenomena superposisi itu kolaps gitu atau hancur. Karena proses kolapsnya superposisi ini nggak bisa diprediksi, maka disitulah akar dari kehendak bebas atau kesadaran. Jadi bagi kami, kesadaran itu bisa lahir dari ketidakpastian kuantum gitu. Nah di situ saya langsung, oke, saya sangat mengapresiasi penjelasan dari Bang Roger ya, karena beliau merupakan fisikawan hebat yang meraih Nobel dalam bidang fisika. Dan teorinya ini memang kedengaran masuk akal. Tapi problemnya, fenomena kuantum seperti superposisi ini, itu biasanya hanya bisa bertahan dalam sistem yang terisolasi gitu. Jadi, syarat utama fenomena superposisi ini bisa terjadi, maka sistemnya itu harus benar-benar terisolasi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah otak kita itu merupakan sistem yang bisa memenuhi syarat itu? Jadi, untuk menghindari bias, saya akan coba untuk bertanya ke fisikawan lain, bagaimana tanggapan mereka terhadap teori dari Bang Roger bersama Stuart Hameroff. Nah, di sini saya akan coba tanya ke salah satu fisikawan MIT namanya Max Tegmark. Nah, Bang Max, berikan tanggapan Anda mengenai teori dari Bang Roger ini. Di situ, Bang Max langsung kasih kritikan tajam ya. Bang Max bilang gini, Bang Muin, teori dari Bang Roger Penrose bersama temannya itu memang sangat menarik. Tapi sayangnya, teori itu sangat tidak masuk akal. Saya langsung, wait, kenapa bisa nggak masuk akal Bang Max? Bang Max bilang gini, Bang Muin, saya sudah bikin analisis dan melakukan perhitungan matematis secara detail dan menyimpulkan bahwa otak kita itu terlalu basah dan terlalu hangat untuk bisa mengalami yang namanya efek kuantum seperti superposisi. Jadi gini Bang Muin, superposisi dalam keadaan kuantum itu memang sangat susah untuk dijaga. Supaya bisa bertahan, sistemnya itu harus benar-benar terisolasi. Nggak boleh ada interaksi sama atom lain atau bahan-bahan seperti cairan. Sementara kita tahu bahwa otak kita itu terdapat cairan. Sehingga ketika sistemnya itu berinteraksi dengan cairan itu, akan membuat fenomena superposisi tadi itu menjadi hilang. oh iya benar. Di situ saya langsung tangkap maksud dari Bang Max ini. Karena dalam mekanika kuantum, kalau sampai sistemnya itu berinteraksi dengan lingkungan, sistem kuantumnya itu bakal mengalami fenomena yang disebut sebagai decoherence alias superposisinya jadi hilang. Itulah alasannya kenapa kita tidak bisa menemukan fenomena kuantum seperti misalnya quantum tunneling atau quantum entanglement dalam dunia makroskopis kita atau kehidupan sehari-hari kita. Gitu kan Bang Max? Absolutely Bang Muin. Kemudian Bang Max lanjut dan bilang, saya sudah menghitung secara matematis kalau superposisi di dalam mikrotubules itu bakal terdekoherensi atau hilang hanya dalam waktu 10 pangkat minus 13 detik. Karena prosesnya itu terjadi begitu singkat, maka efek kuantum tadi seperti superposisi itu sangat tidak mungkin bisa mempengaruhi yang namanya fungsi otak.
Kalau Bang Muin tahu Matthew Fisher, fisikawan dari University of California, dia juga menunjukkan secara matematis kalau suhu yang dibutuhkan untuk mempertahankan superposisi, kalau dihitung dari frekuensi tembakan neuron, itu sekitar 10 pangkat minus 7 Kelvin, atau sekitar minus 274 derajat Celcius. Nah, suhu segitu jelas sangat jauh dari suhu tubuh manusia yang normalnya itu sekitar 37 derajat Celcius. Jadi kesannya otak kita itu terlalu basah dan terlalu hangat untuk bisa mengalami fenomena kuantum. Persis seperti yang saya katakan sebelumnya. Di situ saya langsung, oke, hold on Bang Max. Thank you very much. Saya sangat apresiasi penjelasan Anda. Tapi di sini saya pengen langsung tanya ke Bang Fisher dulu. Bang, gimana nih dengan penjelasan dari Bang Max ini? Lalu Bang Fisher bilang gini, saya memang sependapat dengan Bang Max soal otak kita itu terlalu hangat untuk bisa mempertahankan keadaan kuantum. Tapi saya mau ajukan teori lain. Dan saya langsung bilang, oke, teori apa itu Bang? Kemudian Bang Fisher jawab seperti ini. Mungkin saja superposisi kuantum itu bisa bertahan lebih lama di inti atom. Beberapa atom itu punya yang namanya nuclear spin, semacam putaran kecil di inti atom yang mirip magnet mini dengan kutub yang menunjuk ke arah tertentu. Nah, dalam reaksi kimia tertentu, inti atom bisa jadi saling nyambung spinnya, alias saling tergantung satu sama lain. Karena inti atom letaknya di tengah dan lebih terisolasi, maka fenomena quantum entanglement itu bisa bertahan lebih lama. Nah, dari situ saya menemukan satu kandidat bagus di otak kita, yaitu atom fosfor. Dari hasil eksperimen, saya temukan bahwa ion fosfat ternyata punya waktu dikoheren sekitar 1 detik. Ini waktu yang cukup lama untuk bisa memberikan pengaruh ke proses otak. Ion fosfat ini sangat penting karena jadi bagian dari molekul ATP, yang mana merupakan sumber energi untuk sel kita. Nah, kalau ion fosfat ini tergabung dalam molekul yang lebih besar yang disebut Posner molecules, perilaku kuantumnya itu bisa lebih terlindungi dari decoherence. Ada bukti kalau molekul ini mungkin benar-benar ada pada sel hidup dan bisa berperan dalam fungsi neuron. Dari sinilah saya menyimpulkan bahwa mekanika kuantum mungkin saja berpengaruh pada kesadaran kita. Dan I'm like, oke Bang Fisher, saya paham, tapi tadi kan Abang bilang bahwa otak itu terlalu hangat untuk mengalami fenomena superposisi. Tapi sekarang Abang usulkan efek kuantum bisa bertahan di level nukleus fosfor atau inti fosfor. Menurut Abang, apakah ini realistis atau ini hanya sekedar spekulasi yang belum terbukti? Terus Bang Fisher bilang begini. Betul Bang Muin, ini memang masih spekulatif, tapi berbeda dari dualisme ala Descartes. Teori saya itu masih tetap bisa diuji secara eksperimen, meskipun sejauh ini belum terbukti. Berarti ya, kita tunggu saja ya, apakah teori Bang Fisher ini terbukti atau malah dibantah lagi oleh fisikawan lain gitu. Nah, setelah mendengar penjelasan dari beberapa fisikawan tadi, saya kemudian coba tanya lagi ke abang-abang dari pihak materialis. Gimana nih Bang, dengan semua penjelasan barusan? Dan kalian tahu responnya apa? Mereka tetap pada pendirian mereka. Mereka bahkan menunjukkan hasil scan otak dari fMRI. Mereka bilang gini, Bang Muin, kalau kita lihat hasil scan otak dari fMRI, tiap kali seseorang berpikir atau merasakan sesuatu, bagian tertentu otaknya itu langsung aktif. Ini menjadi bukti kuat bahwa sebenarnya kesadaran kita itu tidak lain hanyalah murni dari aktivitas otak kita. Nggak perlu bawa-bawa penjelasan kuantum. Di situ saya langsung bilang ke mereka, tapi bukankah fMRI hanya menunjukkan korelasi, bukan kausalitas? Dari otak aktif itu kita bisa bilang ada pikiran. Tapi apakah itu membuktikan bahwa pikiran itu muncul dari otak? Atau cuma menunjukkan keduanya berjalan bersamaan? Kan itu masih bisa diperdebatkan kan? Mereka kemudian jawab seperti ini. Itu memang benar Bang Muin, fMRI memang hanya korelasi. Tapi sejauh ini, semua bukti empiris sangat konsisten menunjukkan bahwa pikiran kita itu sangat erat kaitannya dengan aktivitas otak kita, tanpa perlu melibatkan hal-hal supranatural lainnya. Tapi gini, masih ada masalah yang bikin banyak orang bingung gitu, yang disebut sebagai the hard problem of consciousness oleh David Chalmers. Masalahnya gini, tentu saja sangat mudah menjelaskan bagaimana mata kita itu bisa melihat sesuatu, atau gimana sinyal rasa sakit itu bisa nyampe ke otak kita. Itu namanya the easy problem. Tapi yang susah itu adalah kenapa dari sekedar aktivitas listrik di otak kita itu bisa memunculkan berbagai pengalaman subjektif kita. Misalnya, kenapa rasa sakit itu terasa sakit? Kenapa warna merah itu terasa merah? Itu yang disebut sebagai qualia. Nah, ini yang bikin banyak orang mikir bahwa kesadaran itu mungkin saja bukan sekedar
proses fisika biasa. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa masalah kesadaran ini ternyata masih penuh dengan misteri dan perdebatan. Justru disinilah pentingnya kita punya kemampuan berpikir kritis, agar kita tidak hanya menilai sebuah teori berdasarkan otoritas. Hanya karena dia seorang filsuf terkenal atau peraih Nobel sekalipun, bukan berarti semua teorinya itu bisa kita terima begitu saja. Dalam sains, setiap klaim, setiap teori itu harus bisa kita uji. Nah, sekarang kalau teman-teman pengen mengasah kemampuan berpikir kritis, saya sangat rekomendasikan teman-teman untuk baca buku Logika Berpikir Kritis karya Sungkar E. Gautama. Nah, di buku ini teman-teman diperkenalkan mengenai hal-hal menarik seperti psikologi kognitif, metafisika, logika, epistemologi, sains dan filsafat ilmu, masalah etika, sampai bias kognitif dan berbagai kekeliruan logis yang sering kita temui dalam masyarakat kita. Kalau kalian pengen beli online, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Tapi kalau kalian pengen datang langsung ke tokonya, bukunya ini juga sudah tersedia di Gramedia. Dan saat ini sudah tersedia di Gramedia Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Padang. Jadi sangat gampang buat kalian dapatkan. Nah, pada akhirnya bagi saya ini merupakan salah satu investasi terbaik buat otak kita. Jadi bagi teman-teman yang pengen berinvestasi untuk kemampuan kognitif kalian, silakan baca buku ini. Dan untuk mendapatkannya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi video ini. Saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.